Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas lanjutan dari video sebelumnya mengenai section 5.9, yakni untuk analisis profil dua sampel. Pada video ini akan dibahas dua hipotesis terakhir, yakni hipotesis level dan juga flatness, serta contoh soalnya. Di sini langsung saja kita mulai untuk pembahasan dari hipotesis level. Di mana untuk hipotesis kedua ini, pada intinya akan dibahas mengenai efek utama dari setiap grup menggunakan analogi dari ANOVA. Atau dengan kata lain yang lebih simple, akan dibandingkan rata level dari grup 1 dibandingkan dengan grup 2. Di mana hipotesis level ini kita akan notasikan sebagai H02 dapat dituliskan sebagai berikut, yakni mu11 ditambah mu12 ditambah titik-titik ditambah mu1p per p di sini akan sama dengan mu21 ditambah mu22 ditambah titik-titik ditambah mu2p per p. Di mana sesuai dengan persamaan 2.37, maka hipotesis di atas dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut, yakni vektor J aksen kalikan vektor min mu1 sama dengan vektor J aksen kalikan vektor min mu2. Kemudian, di sini jika H01 benar, maka bentuk dari H02 dapat dituliskan pada figur 5.5 yang A di bawah. Ini akan di slide sebelumnya maksudnya. Kemudian jika H02 ditolak, maka kedua profil akan berbeda sebesar suatu konstanta. Di sini jika H01 benar, sesuai dengan figur 5.5b. Hipotesis dari H02 ini bisa benar, walaupun di hipotesis sebelumnya H01, yakni hipotesis paralelism ini ditolak. Sehingga rata level dari populasi 1 dapat ekivalen dengan rata level pada populasi 2 tanpa kedua profil ini harus paralel satu sama lainnya. Sesuai dengan figur 5.6 yang akan dibahas setelah slide ini. Di mana berikut merupakan figur 5.5, di mana di sini figur yang menunjukkan hipotesis H02, di mana efek grup yang ekivalen diasumsikan H01 terpenuhi, atau kedua profil paralel. Di sini kita bisa lihat untuk figur yang A, ini hipotesisnya diterima, hipotesis H02. Sedangkan yang B, ini hipotesis H02 ini ditolak. Meskipun keduanya paralel satu sama lain. Di sini untuk figur A bisa kita lihat bahwa untuk kedua profil ini saling sama levelnya kalau kita lihat. Ini seakan-akan satu profil, padahal ini sebenarnya ada dua profil yang ini levelnya kurang lebih sama di sini. Sedangkan untuk figur yang B, ini H01-nya diterima paralel, cuman levelnya ini tidak. Misalkan ini profil 1 mempunyai rata level yang lebih tinggi ketimbang profil kedua di sini, sehingga hipotesis H02 ditolak. Kemudian, untuk figur H.6 di sini, ini menunjukkan H01 yang ditolak, di mana kedua profilnya tidak paralel, namun H02-nya diterima. Karena rata level dari kedua profil ini sama. Ini ditunjukkan oleh average levelnya, yakni titik putus-putusnya. Mana penjelasannya ada di bawah, figur di atas menunjukkan hipotesis H02 yang diterima, di mana efek kedua grup dengan ekivalen. Namun H01 yang tidak terpenuhi, karena bisa terlihat ini tidak paralel satu sama lainnya, bahkan berpotongan untuk beberapa segmen di sini. Kemudian, untuk menguji hipotesis H02 tadi, berarti vektor J aksen kalikan vektor min mu1 dikurang vektor min mu2 akan sama dengan 0, akan diestimasi dengan vektor J aksen kita kalikan dengan vektor bar Y1, kemudian dikurang vektor bar Y2 yang berdistribusi normal dengan min 0, dan variansnya adalah vektor J aksen kalikan matriks covariance sigma kalikan J vektor J kalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana ini saat H0 diterima. Sehingga kita akan punya statistik uji T untuk menguji hipotesis kedua ini adalah sebagai berikut. Ini ditunjukkan untuk bersama 5.36, di mana SPL ini menunjukkan pool variance dari kedua sampelnya di sini. Kemudian, untuk aturan penarikan kesimpulannya di sini adalah kita akan menolak hipotesis H02 atau hipotesis level jika di sini hasil statistik uji T di sini mutlak dari T lebih besar dari sama dengan T alfa per 2, kemudian N1 plus N2 dikurang 2 dengan derajat bebasnya. Kemudian kita akan membahas untuk hipotesis flatness. Ini adalah hipotesis yang terakhir dari analisis profil dua sampel. Di sini akan membahas mengenai efek utama dari kedua variabel. Dalam artian kata di sini adalah apakah kedua profil flat atau rata satu sama lainnya. Di mana untuk figur 5.7 di bawah dengan asumsi keparalelan yakni H01 benar, maka hipotesis flatness ini dapat ditunjukkan pada figur 5.7 di bawah. Kita bisa perhatikan di sini di kedua figur kita bisa lihat
ini saling paralel satu sama lainnya. Di mana yang membedakan di sini untuk figur yang A ini adalah kedua profil yang rata atau flat. Ini bisa disebut sebagai horizontal di sini garis profilnya. Kemudian di sini untuk figur yang B ini memang kedua profilnya paralel. Cuman untuk ini tidak bisa dibilang flat, sehingga untuk figur yang A ini hipotesisnya diterima, kemudian untuk figur B ini hipotesisnya ditolak. Karena tidak flat, ini bisa terlihat ini meningkat di sini. Untuk figur yang B, sedangkan untuk figur yang A di sini untuk kedua profilnya ini flat. Kemudian di sini dapat terlihat tadi untuk pembahasannya hipotesis H03 dengan asumsi paralelisme, di mana untuk kedua profil yang flat menghasilkan H03 yang diterima. Perhatikan, jika H01 ditolak, maka pengujian dapat dilanjutkan untuk masing-masing grup sesuai dengan uji pada section 5.9.1, yakni analisis profil untuk satu sampel. Kembali menggunakan analisis profil untuk satu sampel jika H01-nya ditolak. Kemudian jika H01 dan H02 benar, maka kedua profil pada figur 5.7 di atas dapat disebut sebagai serupa satu sama lainnya. Untuk menuliskan hipotesis H03 dalam bentuk pengujian, menyesuaikan pada figur 5.7a bahwa rata dari kedua main group adalah sama untuk setiap pengujian. Tadi H03 akan sama dengan setengah kalikan mu11 ditambah mu21 sama dengan setengah kalikan mu12 ditambah mu22 sama dengan titik-titik-titik sama dengan setengah kalikan mu1p ditambah mu2p. Ini adalah bersama 5.37. Kemudian, kita bisa menuliskannya dalam bentuk sebagai berikut, yakni H03 yakni setengah kalikan matriks C kalikan vektor min mu1. Di sini adalah seharusnya vektor min mu1 ditambah vektor min mu2. Di mana untuk mengestimasi bentuk ini, setengah kalikan vektor min mu1 ditambah vektor min mu2 akan digunakan vektor grand mean dari sampel berdasarkan weighted average-nya, yakni ini akan menjadi sebagai berikut, vektor Y bar akan sama dengan N1 kalikan vektor Y bar 1 ditambah N2 kalikan vektor Y bar 2 per N1 ditambah N2. Di sini dapat ditunjukkan pada hipotesis H03 bahwa ekspektasi dari C kalikan vektor bar Y ini akan sama dengan vektor 0. Dengan covariance dari vektor Y bar akan sama dengan matriks covariance sigma per N1 ditambah N2. Sehingga C kalikan vektor bar Y akan berdistribusi normal multivariat dengan variabel P-1, dengan min-nya adalah 0 dan variansnya adalah C sigma kalikan C aksen per N1 ditambah N2. Serta untuk uji statistiknya menggunakan T kuadrat di sini untuk hipotesis H03, yakni N1 plus N2 kalikan C kalikan vektor Y bar di sini aksen, kemudian C kalikan pool variance kalikan C aksen, kemudian diinverskan, kemudian dikalikan C kalikan vektor Y bar. Ini adalah persamaan 5.39. Statistik uji ini akan berdistribusi T kuadrat, P-1, kemudian N plus 1, maksudnya N1 plus N2 dikurang 2, di mana saat H03 benar. Di mana perlu dicatat bahwa hipotesis H03 ini tidak dipengaruhi sedikit pun oleh hipotesis level, yang tadi atau hipotesis H02. Kemudian kita akan membahas untuk contoh 5.9.2, di sini kita akan membahas untuk hipotesis paralelisme terlebih dahulu. Kemudian akan digunakan data pada tabel 5.1 untuk mengilustrasikan analisis profil dua sampel, di mana nilai dari vektor Y bar 1, vektor Y bar 2, dan pool variance telah diberikan pada contoh 5.4.2. Kemudian profil dari kedua vektor min Y bar 1 dan Y bar 2 ditunjukkan pada figur 5.8 di bawah ini. Berikut merupakan profilnya di sini. Kemudian, terlihat bahwa kedua profil tidak paralel satu sama lainnya. Di sini bisa saja hipotesis H01 ditolak. Namun kita akan menggunakan statistik uji di sini untuk menguji H01-nya. Di mana tadi menggunakan C kalikan vektor min mu1 sama dengan C kalikan vektor min mu2 dengan menggunakan matriks C yakni sebagai berikut. Min 1, 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, min 1, 1. Kemudian, kita bisa langsung didapat, hasilnya akan menjadi sebagai berikut. C kalikan Y bar 1 dikurang Y bar 2 sama dengan min 1,62, 8,53, dan min 9,72. Kemudian C kalikan pool variance kalikan C aksen, hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Di mana menyesuaikan dengan persamaan 5.34, maka kita akan punya statistik uji T kuadratnya akan sama dengan sebagai berikut. Ini akan dihitung semua, maka kita akan dapat hasilnya akan sama dengan 74,24. Kita bandingkan dengan daerah kritis T kuadrat di alfa 0,01, kemudian derajat bebasnya 3 dan 62, berarti akan sama dengan 12,796. Gunakan interpolasi pada tabel A.7. Maka kita akan menolak hipotesis 01. Karena
74,24 ini lebih besar dari 12,796. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kedua profil tidak paralel satu sama lainnya. Terlihat di sini ketidakparalelnya ditunjukkan pada nilai di segmen kedua dan ketiga, yakni ini adalah sebagai berikut untuk ketidakparalelan dari kedua profilnya. Kemudian, untuk melihat segmen mana yang memberikan kontribusi statistik yang terbesar, dapat digunakan fungsi diskriminan pada 5.35. Yakni kita bisa langsung masukkan, tadi kita punya bentuknya tinggal kita masukkan saja, maka kita yang punya ini akan sama dengan min 0,136, 0,104, dan min 0,363. Terlihat, kalau menggunakan fungsi diskriminan, kita akan cari yang segmennya memiliki nilai yang terkecil. Berarti di sini yang nilai terkecil adalah segmen ketiga, yakni min 0,363. Sehingga pada disimpulkan bahwa segmen ketiga memberikan pengaruh paling besar dalam menolak hipotesis H01 ketimbang segmen lainnya. Ini juga didukung melalui gambar dari profilnya di sini. Untuk segmen ketiga bisa terlihat ini perubahannya cukup signifikan. Dari yang di sini, segmen berikut ini cukup terlihat sedikit paralel, cuman untuk saat menuju segmen ketiga, ini perubahannya signifikan di sini. Cukup jauh, berarti sekitar 26-27, sedangkan yang di sini test score-nya sekitar 16. Ini cukup signifikan perbedaannya di segmen ketiga. Sehingga ini mendukung untuk hasil tadi fungsi diskriminan, di mana untuk segmen ketiga memberikan kontribusi yang paling besar untuk menolak hipotesis paralelisme dibanding segmen lainnya. Kemudian kita akan menghitung untuk hipotesis levelnya, di mana H02 berarti vektor J aksen kalikan vektor min mu1 sama dengan J aksen kalikan vektor min mu2 akan digunakan bersama 5.36. Di mana berarti akan menjadi sebagai berikut, sama dengan 16,969 per akar dari 164 kalikan 276 kalikan 1/32 ditambah 1/32. Maka kita akan dapat jawabannya sama dengan 5,2957. Dibandingkan dengan nilai titik kritis, di T 0,05 derajat bebas 62 ini sama dengan 2,658, maka kesimpulannya adalah hipotesis H02 ditolak, karena 5,2957 lebih besar dari 2,658. Sehingga kesimpulannya adalah level dari kedua profil tidaklah sama. Kemudian, untuk hipotesis yang terakhir, hipotesis flatness, berarti kita akan gunakan H03, berarti setengah kalikan matriks C kalikan vektor min mu1 ditambah vektor min mu2 sama dengan vektor 0. Pertama, kita akan hitung dulu weighted average dari kedua vektor min sampel. Berarti vektor Y bar sama dengan 32 kalikan vektor Y bar 1 ditambah 32 kalikan vektor Y bar 2 per 32 ditambah 32. Maka kita akan dapat bentuk vektor akan menjadi sebagai berikut. 14,16, 14,91, 21,92, dan 22,34. Dengan menggunakan matriks C sebagai berikut, maka kita akan dapat di sini ada sedikit ralat, ini harusnya 1 min 1 untuk baris ketiganya, menyesuaikan dengan baris 1 dan baris kedua. Ini seharusnya 1, kemudian ini seharusnya min 1. Kemudian, berarti kita akan menggunakan bersama 5.39, berarti T kuadrat sama dengan, kita akan dapat di sini hasilnya, akan menjadi sama dengan 254,004. Di mana ini jauh melebihi nilai titik kritisnya, yakni 12,796. Sehingga akan ditolak hipotesis flatness H03. Berarti hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa hipotesis H01 ditolak, paralelisme ditolak, H01 tadi sebelumnya, maka pendekatan yang lebih cocok adalah menggunakan uji profil untuk masing-masing sampel, karena hipotesis tadi paralelisme yang ditolak, sesuai dengan section 5.9.1. Berarti kita akan gunakan untuk analisis profil satu sampel, di mana di sini T kuadrat untuk profil 1 sama dengan 221,126, kemudian untuk profil 2, 103,483221. Kemudian kedua hasil di atas melebihi statistik ujinya, berarti 14,626, ditunjukkan bahwa masing-masing profil memiliki lack of flatness yang signifikan, atau kedua profil tidak flat sama sekali, sesuai dengan analisis profil satu sampel. Sehingga selesailah pembahasan untuk section 5.9 ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.